What's up guys? Ketemu lagi sama Bro Thomas di channel Easy Math with Kim ya. Jadi kita akan belajar matematika, fisika dan kimia secara gampang di sini. Ya, langsung saja. Hari ini mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar matematika minat untuk kelas 10. Nah, baru masuk ke SMA kelas 10, selamat datang ya. Matematikanya itu akan dibagi menjadi dua, matematika umum atau yang biasa disebut matematika wajib, dan matematika peminatan atau biasa yang disebut dengan matematika minat, gitu ya. Ya, siapa yang nggak minat sama matematika minat? Nah, oke, bisa komen di bawah. Enggak ya, mau nggak mau harus belajar, guys. Oke, sebagai anak IPA. Nah, di sini aku akan ngajarin, aku kasih tips-tips supaya matematika minat ini jadi mudah. Ya, langsung aja yuk digas. Ya, judul yang pertama ini adalah persamaan eksponen. Ya, jadi bab satunya itu adalah persamaan eksponen dan fungsi eksponen. Tapi aku kali ini akan jelasin dulu tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen ya. Eksponen ya. Sebenarnya dia bekal, guys. Bekal untuk ngerjain fungsi eksponen. Ya. Jadi nanti kalian akan belajar dua hal, yaitu eksponen dan logaritma nanti. Oke, eksponen dan logaritma. Nah, sebelumnya fungsi eksponen dan fungsi logaritma kita harus belajar dulu persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Ya, supaya lebih gampang, supaya lebih easy. Nah, bekal yang sangat penting guys untuk dibawa ya pada pelajaran kali ini adalah kalian harus menghafalkan bilangan-bilangan dasar berpangkat ini. Oke, ya. Bilangan-bilangan dasar berpangkat ini guys, harus hafal. Loh, yang mana? Yang ini guys. 2 dipangkat 2 hasilnya berapa? 4. 2 dipangkat 3 hasilnya berapa? 8. 2 dipangkat 4, 16. 2 dipangkat 5, 32. 2 dipangkat 6, 64. Ya. 2 dipangkat 7, 128. 2 dipangkatin 8, 256. 2 dipangkatin 9, 512. 2 dipangkatin 10, 1024. Nah, untuk 2 harus hafal sampai 10. Ya, loh, gampang hafalinnya aku tadi bisa jawab. Jangan salah. Kalian jawabnya tadi kalian kalikan 2 atau sudah hafal? Nah, kalau kalian kalikan 2 nggak boleh. Ya, mintanya itu hafalnya itu sampai gini, guys. Misal kalian ketemu sama teman di mall. 128 itu 2 pangkat berapa? Nah, itu. Kalian harus hafal sampai situ. Gitu ya. Jadi bukan dihitung, diurutin satu-satu. Nah, 128 2 pangkat 7. Ngapain kamu nih mau nanya kayak gitu? Nggak akan gitu. Ya kan? Atau tiba-tiba mau nembak cewek gitu. Ceweknya tanya, 1024 pangkat apa? 2 pangkat berapa? Oh, untung dengerin channelnya Ko Thomas. Hafal 2 pangkat 10. Ya. Jadi kayak gitu. Oke? Gitu ya. Berikutnya, bilangan dasar 3. Ya. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 itu 27. Ya. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 5 243. Ya. 3 pangkat 6 729. Biasanya sampai sini cukup. Kok 2, 3. Sampai sini biasanya cukup, guys. Ya. Ya, kalau lebih lagi sebenarnya ada lagi sih, tapi biasanya yang paling umum dari pengalamanku ngajar bertahun-tahun, belasan tahun, sampai sini biasanya cukup. Oke? Loh, kalau 4 nggak perlu, karena 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Nah, jadi nggak penting. 5. 5 pangkat 5, 25. Ya, tentu saja. 5 pangkat 3, 125.
5 pangkat 4, 625. Ya. 5 pangkat 5, 3125. Oke guys ya. Nah, biasanya sampai sini cukup. Ini kok elek tulisannya. 5 pangkat 5. Oke. Sampai sini cukup. 6. Ya. 6 pangkat 2, 36. 6 pangkat 3, 216. 6 pangkat 4, berapa? 1296. Nah, biasanya sampai sini sudah cukup. Ya. 7 guys, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, 343. Gitu ya. Kalau 7 biasanya sampai sini cukup guys. Ya kalau mau satu lagi ya boleh. 2401. 7 pangkat 4, 2401. Ya. 8 tidak perlu, karena 8 bisa diubah jadi 2 pangkat 3. 9 tidak perlu, karena 9 bisa diubah jadi 3 pangkat 2. 10, kalau 10 mah gampang, tinggal ngitung nolnya. 100, 10 pangkat 2. Ya. 1000, 10 pangkat 3 ya 1000. 10 pangkat 4 ya 10.000. Oke, gitu aja. Ya. Jadi ini harus hafal, karena nanti misalnya dalam soal muncul angka 16, bilangan 16, gitu ya, dan muncul bilangan 256. Oh, kelihatannya berbeda, kelihatannya, tetapi sebenarnya mereka punya angka dasar yang sama. 16 adalah 2 pangkat 4, 256 adalah 2 pangkat 8. Ya, jadi pentingnya itu gitu loh. Oke. Selain kalian harus hafal ini, kalian harus juga punya petunjuk. Waduh, pedoman ya. Pedoman. Kiat-kiat 1001 cara menaklukkan hati wanita. Oh, enggak gitu ya. Ini 1001 cara menaklukkan persamaan eksponen. Apa itu? Sifat-sifatnya, guys. Sifat-sifat eksponen. Ya. Oh, kamu itu sifatnya ngambekan. Beda, bukan itu, guys. Oh ya, ini ya, sama, guys. Jadi kalau kita mau mendapatkan hati pacar, gitu ya, kita harus tahu sifat-sifatnya. Oh, sifatnya ini cemburuan. Kita nggak boleh deket-deket sama lawan jenis lain, kan gitu. Tapi zaman sekarang deket-deket sama sejenis ya nggak boleh juga, guys. Bahaya juga. Iya toh? Nah, sifat-sifat eksponen ya. Jadi kalian harus tahu sifat-sifatnya. Jadi ini adalah pedoman untuk kalian mengerjakan eksponen. Ya. Oh, dari tadi ada yang tanya, eksponen itu apa sih? Eksponen itu pangkat, guys. Ya. Eksponen itu pangkat. Eksponen itu perpangkatan, gitu ya. Pangkatnya jenderal, berarti eksponennya jenderal. Oh, bukan, beda lagi, guys. Itu bahasa Indonesia ya. Sifat-sifat eksponen ada 9. Kalian harus hafalkan. Ya. Yaitu seandainya aku punya sebuah bilangan, aku kasih nama A, lalu aku pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Yang kedua, kalau aku punya bilangan A, aku pangkatkan 1, hasilnya adalah A. Yang ketiga, kalau aku punya A berpangkat M, aku kalikan dengan A berpangkat N, ya, itu pangkatnya boleh ditambah. Ya, asal bilangan dasarnya sama. Ya, bilangan dasarnya sama. Oke. Kalau dibagi juga boleh, ada sifatnya. Ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Diapain? Nah, kadang-kadang ada SMP yang sudah diajarin. A pangkat M dikurangi N. Good. Kurangin ya. Yang kelima.
Oke, kalau ini dikali, ini dibagi. Sekarang kalau dipangkatkan. Jadi aku punya A pangkat M, ya, A pangkat M, dipangkatkan dengan M. Berarti menjadi A pangkat M dikali M. Oke. Ya, nomor ke-6. Nomor ke-6. Nah, kalau aku punya A, aku kalikan dengan B yang dipangkatin sendiri-sendiri, yang dipangkatin M, itu boleh dipangkatin sendiri-sendiri, guys. A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, yang ketujuh. Ya. Kalau aku punya A dibagi dengan B, aku pangkatin M, oke, itu artinya boleh dipangkatkan sendiri-sendiri. Ya, ini M, sorry. Sudah? Tetapi ini awas. Ini aku bilang. Awas. Kalau misalnya tambah gitu ya, ataupun kurang, nah ini biasanya anak-anak ini suka gini. Oh, ini sama dengan A pangkat M ditambah B pangkat M. Nggak boleh ya, guys ya. Nggak boleh. Oke? Tidak sama dengan, guys. Nggak boleh. Begitu juga dengan ini. A pangkat M dikurangi B pangkat M. Itu nggak boleh. Contoh, ayo dari kalian seberapa banyak yang ngeliat video ini, ayo. Ayo. Kalau kayak gini coba komen di bawah. Aku kayak gitu, ayo coba. Misalnya aku punya X ditambah 3 aku kuadratin. Lalu cepet, gampang ini X kuadrat ditambah 9. Ayo, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya, dipangkatkan sendiri-sendiri, dipangkatkan sendiri-sendiri, hanya boleh bila bentuknya perkalian atau pembagian. Ya, perkalian atau pembagian. Kalau enggak boleh. Oke, kalau enggak boleh. Tambah kurang enggak boleh. Nomor 8. Ya, sifat nomor 8. Oke, ya. Kalau aku punya 1 per A pangkat M, itu sama dengan A pangkat minus M. Oke, kalau kita bahasakan gitu ya, bila mau memindah dari penyebut, dari anggapannya apa ya guys, dari atas ke bawah, pas gitu ya, dari atas ke bawah dan sebaliknya, ya, maka pangkatnya dikali minus 1. Oke ya. Nomor 9 terakhir ya, janjiku 9. Terakhir. Akar, guys. Kalau ada A pangkat M yang berakar N, berarti itu jadi A pangkat M per N. Oke? Ya. Disimpulkan pangkat pecahan berarti akar, atau akar berarti pangkatnya pecahan, berarti berpangkat pecahan.
Ya. Jadi 9 ini. Sifat-sifat ini harus tahu. Ya, harus tahu. Kalian harus mengetahui sifat-sifat, waduh, cowok atau cewek kalian. Supaya kalian nggak salah langkah. Gitu ya. Supaya tindakan kalian itu legal di mata cewek. Ya. Sifatnya cemburuan, lalu kalian pergi tanpa izin. Aduh, bisa bertengkar deh. Gitu ya. Sifatnya apa misalnya? Sifatnya rajin, misalnya gitu. Ya, tapi kalian kalian malas-malesan. Nah, itu. Ya, diajak beribadah, rajin beribadah, sifatnya dekat sama Tuhan, kalian malas-malesan. Wah, itu ya. Ya. Jadi itu. Jadi untuk mengerjakan eksponen dibutuhkan hal-hal semacam ini, guys. Kalau enggak bisa. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan pakai langsung di soal apa sih gunanya kamu tahu 9 sifat ini. Ya. Oke. Berikutnya sekarang kita masuk ke dalam persamaan eksponen. Ya. Kita masuk dalam persamaan eksponen. Ya, kita masuk dalam persamaan eksponen. Ya. Apa sih persamaan eksponen itu apa sih? Gitu ya. Persamaan eksponen adalah bentuk persamaan di mana X-nya sebagai pangkat. Jadi X-nya itu ditemukan justru di pangkatnya itu, guys. Ya. Loh, selama ini nggak begitu? Enggak. X minus 3 sama dengan 6. Loh, enggak. Pangkatnya kan 1. X kuadrat minus 9 sama dengan 0. Loh, X-nya di bawah, pangkatnya 2. Ya. X pangkat 3 minus 1 sama dengan 0. Loh, pangkatnya, guys. Gitu ya. Di atas itu angka. Sekarang X-nya yang ada di atas. Dan kalian harus cari tahu berapa nilai X-nya. Sudah? Ya. Jadi sebenarnya memang ngerjain mat itu kan selalu feelingnya bagaimana, ilhamnya bagaimana gitu ya, guys ya. Oke. Nah, aku ini berusaha membuatin feeling tadi itu tak buatin ke dalam kalimat tertulis bahasa lisan gitu. Supaya kalian ngerti gitu, guys. Ya enggak? Tiba-tiba ngambek. Waduh, ya apa? Nggak ngerti. Feeling. Aduh, salah apa aku ini. Padahal nggak salah apa-apa loh. Gitu ya. Padahal nggak salah apa-apa. Nah, makan kebanyakan, habisin porsi pasangan kebanyakan. Aduh, kok jadi ngambek. Gitu ya. Nah, feeling itu akan aku usahakan ke bentuk tulisan. Gitu ya. Ya nggak bisa sih, bro, kalau pacaran ditulis. Aku marah karena kamu makan jatahku kebanyakan. Waduh ya, Kak Isa dong, bro, lucu dong. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam persamaan eksponen itu nanti akan ada 2 cara. Ada 2 cara penyelesaian soal dalam menyelesaikan soal. Oke. Cara yang pertama adalah dengan mengubah ya semua bilangan menjadi angka dasar yang sama. Cara ini. Oke? Loh, kapan dipakai ini? Nah, cara ini dipakai bila ada 2. Yang pertama,
Ya. Soal berbentuk perkalian dan pembagian. Berbentuk perkalian dan pembagian. Oke. Yang kedua, ya, semua bilangannya memiliki angka dasar yang sama. Semua bilangan di soal punya angka dasar yang sama. Yang sama. Oke? Ya, aku kasih contoh. Aku kasih contoh, guys. Satu contoh soal buat kalian ya. Contoh. Akar 2 pangkat X minus 2. Ini nggak cukup, guys, kalau di sini ya. Nggak cukup, nggak cukup. Nggak cukup. Ini. Contoh soal. Contoh soal. Ya. Akar 2 yang berpangkat X minus 2 dibagi dengan 4 pangkat minus setengah sama dengan akar pangkat 3 dari 8 per 8 pangkat X minus 2. Hitung nilai X. Hitung nilai X. Ya, lihat. Di soal ini hanya ada kali sama bagi, guys. Itu yang pertama. Ya, seperti yang aku bilang. Soalnya kali dan bagi. Soal yang kedua, semua bilangannya punya angka dasar yang sama. Gitu ya. Loh ini 2, loh 4. 4 tadi 2 pangkat 2. Wah, itu. 8. 8 tadi 2 pangkat 3. Ini juga 8. 8 itu 2 pangkat 3. Itu makanya, guys, kenapa kok kalian tak minta ngafalin ini? Ini penting pakai pol, guys, ya. Ngafalin ini penting pakai pol. Oke? Jangan ngafalin yang lain, ngafalin ini please. Oke? Ya. Itemnya Mobile Legends jangan dihafalin dulu, guys. Hafalin itu dulu sebentar. Ya. Oke. Nah, ini menjadi apa sih? Menjadi apa sih? Sekarang kita harus menggunakan sifat-sifatnya. Akar 2 itu bisa kita gunakan sifat nomor 9. Lihat lagi, sifat nomor 9. Berarti akar 2 itu bisa aku ubah menjadi 2 pangkat setengah. Yang dipangkatin X minus 2. Oke. Ya. 4 itu bisa dipangkatin, bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Yang dipangkatin min setengah. Oke. Ya. Nah, 8 itu bisa diubah jadi, kan ini itu artinya 8, pelan-pelan ya. Ini artinya 8 pangkat sepertiga. Kan gini. Karena ini 1. Jangan kebalik. Bukan 3/1, tapi 1/3. Lihat toh. Ngerti nggak? 1/3. Ya. Nah, 8 sendiri bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3. Oke? Nah, tentu saja bawahnya ikut aja, kan sama, bro. Jadi ini 2 pangkat 3 yang dipangkatin dengan X minus 2. Oke? Nah, loh ini bagi dibiarin aja. Ya mau kita tulis per ya boleh ya. Biar nggak bingung biasanya. Oke? Biasanya biar nggak bingung. Jadi dibuat per gini loh. Loh, sama gini. Ya, oke ya. Nah, ini menjadi apa? Nah, kita lihat ini. Ini setengah pangkat gitu ya. Ini X minus 2
juga pangkat. Berarti kita kerjakan dengan sifat nomor berapa? Nomor 5. Ya. Kita kerjakan dengan sifat nomor 5. Oke? Berarti menjadi apa? Pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat setengah X min 1. Ayo hati-hati ya yang hitung. Hitungnya jangan sampai salah. Dibagi 2 pangkat, loh ini sama. Ada pangkat yang dipangkatin lagi. Berarti dikalikan. 2 pangkat minus 1. Ya, hati-hati guys, makanya aku bilang ini guideline-nya ngerjain eksponen. Kalau nggak ada di sini berarti fix kamu lagi ngawur gitu. Ya, lagi ngawur. Atau keinget-inget, perasaan ada, terus nggak ada, akan gitu. Hati-hati ya. Pokoknya nggak ada di 9 ini, berarti kalian lagi salah. Ngerti? Oke? Ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 1. Yang ini jadi 2 pangkat 3x minus 6. Sudah? Masih bisa kita setarakan, Mas. Setarakan. Kita rapikan, masih bisa. Ini menjadi 2. Nah, ini ngerjainnya pakai apa? Pakai sifat yang nomor mana? Sifat nomor 4. Betul. Gitu ya. Nomor 4. Kalau dibagi, dia boleh dikurang. Berarti menjadi 2 pangkat setengah X min 1 plus 1. Ya. Jadi 2 pangkat 1 minus 3x plus 6. Ayo, kok bisa kayak gini? Ayo, coba lebih teliti lagi, Rek. Hati-hati, Rek, ya. Itu pengurangan. Jadi kan harus dikurangi semua satu-satu. Oke, yang teliti, Rek, ya. Sudah, berarti ini menjadi apa, guys? Berarti ini menjadi 2 pangkat setengah X, gitu ya. Dan ini jadi 2 pangkat 7 minus 3x. Goal-nya itu adalah membuat kiri itu menjadi bilangan dasar yang sama. Itu goal-nya. Oke? Kalau kalian sudah berhasil di sini, berarti mission kalian sudah komplit, guys. Mission complete. Completed ya. Sudah diselesaikan misinya. Atau mission accomplished. Lalu gimana? Nah, pura-puralah ini dicoret, guys. Oke? Ya. Pura-puralah. Oke? Ya. Tapi jangan kalian coret. Pura-pura dicoret, maka menjadi setengah X sama dengan 7 minus 3x. Ya. Nggak boleh dicoret. Loh, kenapa? Karena dalam matematika, ayo ada yang tahu nggak coret itu apa? Dicoret dari kakak. Biasanya kan gitu kalian guyonannya. Dicoret dari kakak. Waduh, aku wis gak oleh mulai ngomong iki aku dicoret teko kakak ambek mbokku. Apa guys? Dicoret. Dicoret dalam matematika itu artinya dibagi. Ya. Sedangkan ini itu bukan dibagi. Karena itu nggak boleh dicoret gitu ya. Tapi aku bilang pura-pura dicoret. Berarti setengah X 7 minus 3x. Kita pindah ke sana, 3,5x sama dengan 7, maka X sama dengan 2. Itu dia jawabannya. Ketemu nilai X-nya 2. Oke? Ngerti guys ya sampai sini? Ya, oke. Aku berikan satu contoh lagi guys mengenai ini ya. Mengenai yang ini aku berikan satu contoh lagi biar aku bisa kemudian kasih tipe soal yang berikutnya. Aku kasih contoh lagi ya. Nih, contoh soal lagi. Ayo, yang bagi mau ngerjain sendiri boleh. Silakan di pause saja videonya, coba sendiri.
Akar dari 2 pangkat 2x plus 20. Hitung nilai x. Hitung nilai x. Ya. Yang mau silakan, bagus, di pause sendiri, kerjain. Ya, sementara itu yang masih bingung tetap bareng sama aku, ikutin aku ya. Ya, tapi ada baiknya kalian nyoba sendiri guys, gitu loh. Jadi yang tadi contoh soal yang pertama tadi kalian ulang lagi, kalian pelajarin lagi, terus kalian coba di sini. Kalau di sini sudah bisa, nanti coba di soal yang kalian punya. Oke guys ya. Nah, di sini kita jelas menggunakan cara yang pertama. Kenapa? 1, semuanya kali sama bagi. 2, ya, 2 punya bilangan dasar yang sama. Oke. 64 itu 2 pangkat 6, makanya hafalin, Bro. 16 itu 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, berarti ini menjadi 2 pangkat 6 yang dipangkatin dengan minus 3x plus 6. Ya. Ini 2 pangkat 4 yang 4 dipangkatin 4x minus 5 per ini adalah 2 pangkat 2x plus 20 yang dipangkatin dengan setengah. Ayo. Oke, lanjut ya. Berarti ini jadi 2 pangkat minus 18x plus 36. 18 ya bro ya. Ya, sama dengan, oke, ini jadi, ya, ini jadi 2 pangkat 16x minus 20. Ya. Yang ini jadi 2 pangkat x plus 10. Oke? Ya. Nah, jadi apa ini? Berarti ini tetap minus 8x plus 36. Yang ini kan harus dikurangin ya. Harus dikurangin. Berarti jadi 2 pangkat 16x minus 20 minus x minus 10. Minus 18x plus 36 sama dengan 15x minus 30. Ayo, ini jangan sampai dicoret. Nggak boleh kalian coret gini ya. Nggak boleh. Oke, kita pindah. Minus 33x sama dengan minus 66. X sama dengan 2. Ini ketepaan aja jawabannya sama-sama 2. Ya. Ketepaan aja jawabannya sama-sama 2. Oke? Ya. Itu adalah tipe yang pertama. Yang kedua adalah bisa diselesaikan dengan pemisalan. Pemisalan atau permisalan sih guys? Ayo, yang jago bahasa Indonesia kasih tahu. Permisalan atau pemisalan? Aduh, ini gini ini pusing, Bro. Kalau aku lebih baik ngerjain mat daripada kayak gini. Susah, Bro. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Kita ini ya. Oke ya. Dengan permisalan. Duh, kapan dipakainya permisalan? Nah, ini dipakai bila yang pertama ya, soal berbentuk tambah atau kurang. Pertambahan. Nah, penambahan atau pertambahan. Waduh. Pertambahan dan pengurangan. Ini nggak mesti dan sih, guys. Jadi bisa atau gitu. Atau bisa, guys. Jadi nggak harus muncul dua-duanya. Kan kalau dan harus muncul dua-duanya gitu ya. Tapi kalau atau nggak harus muncul dua-duanya. Bisa salah satu, bisa mix. Kalau ini jelas pengurangan. Ini loh guys, bantu guys. Pertambahan atau penambahan.
Pusing kepala mikirin gitu. Yang kedua, ya, tidak semua bilangan di soal punya angka dasar yang sama. Angka dasar yang sama. Nah, jadi ini ini melenceng dari melenceng dari materi, guys ya. Aku tiba-tiba ingat, aku ingin ngajarin kalian aja. Jadi yang namanya angka di matematika itu hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu namanya angka. Tetapi kalau dia sudah tersusun dari dua angka, 1, 0, 10, terus misalnya 2, 3, 23, atau lebih, misalnya 1, 2, 3, 123, itu di matematika sudah dikatakan bilangan. Ngerti? Jadi angka itu hanya banyaknya 10, guys. 0 sampai 9. Tapi bilangan itu banyaknya infinity, guys. Ngerti ya? Kayak Avenger, infinity. Ya, punya angka dasar yang sama. Jadi kangen nonton bioskop, guys. Sudah ya? Nah, aku kasih contoh soalnya. Nah, ini aku kasih contoh soalnya. Soal ini harus dikerjakan dengan itu. Contoh soal. Oke. 3 pangkat X. Aku kurangi dengan 12 dikalikan 3 pangkat setengah X ditambah 27 sama dengan 0. Oke. Nah, ini di sini ada tambah, ada kurang. Ini nggak bisa. Terus berikutnya 3, 27. Memang dia punya bilangan dasar yang sama. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oke. Tetapi bagaimana dengan 12? Bagaimana dengan 12? 12 tidak. 12 bukan. Dia tidak. 3 pangkat berapa hasilnya 12? Tidak ada. Ya. Oke, 12 pangkat berapa hasilnya? Tidak ada. Oke. Ya. Lalu bagaimana? Nah, ini pakai pemisalan. Misal 3 pangkat setengah X sama dengan A. Ini aku punya sedikit tips ya. Ini aku punya sedikit tips. Yang dimisalkan. Misalkan adalah yang memiliki pangkat terkecil. Nah, ini kan X, ini kan setengah X. Ya, ini kan X, ini setengah X. Oh, berarti setengah X yang dimisalkan. Sudah? Yang depan nanti dulu. Ini kan jadi 12A ditambah 27 sama dengan 0. Yang depan nanti dulu. Oke, sekarang yang depan aku ganti. Aku harus bisa memunculkan ini. Berarti itu kan 3 pangkat setengah X yang dipangkatin 2. Ayo, benar atau benar? Ya bener lah, masa nggak bener? Kan kalau pangkat dipangkatin kan dikali, guys. Setengah X dikali 2 kan X, berarti ini kembali. Ya, gitu. Paham ya? Jadi harus berusaha supaya muncul 3 pangkat setengah X-nya. Oke? Ya. Sebentar deh, ini aku tetap ganti saja. Ini aku tetap 3 dikali setengah X. Berarti ini menjadi 3 pangkat setengah X, sorry, salah omong. Berarti menjadi A pangkat 2, aku kurangi dengan 12 dikali A, ditambah 27 sama dengan 0. Ayo, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Ini dikerjakan dengan
pemfaktoran. Kita faktorkan. Jadi berapa? Yuk. A minus 3, A minus 9. Sama dengan 0. Maka A sama dengan 3 atau A sama dengan 9. Ya. Wah, biasanya kalian ini sukanya sampai sini sudah selesai jawab. Wah, hati-hati. Wah, ketemu jawabannya 3 sama 9. Atau misalnya pilihan ganda. Ada jawabannya 3 sama 9. Wah, kalian fix ini lagi terjebak. Gitu ya. Fix lagi terjebak, Rek. Ya. Loh, kenapa? Iya. Karena kan yang ditanya X-nya. Ya. Ini aku kasih note. Aku kasih note ya. Sampai di sini itu belum selesai. Sampai di sini itu belum selesai. Belum selesai. Ya. Sampai sini belum selesai. Tetapi kalau waduh cewekmu bilang, sudah kita sampai di sini aja. Wah ini guys, hati-hati guys. Hati-hati kalau sampai sini. Ya. Sampai di sini itu belum selesai. Kalian harus kembalikan lagi. A itu apa? A itu adalah 3 pangkat setengah X. 3 itu adalah 3 pangkat 1. Ya, maka setengah X sama dengan 1, X sama dengan 2. Oke? Sebelah sini juga kembalikan. Berarti ini 3 setengah pangkat setengah X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Ya. Berarti setengah X sama dengan 2, X sama dengan 4. Oke? Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Ya. 2,4. Ngerti ya, guys ya? Ngerti ya? Oke. Satu soal lagi yang lebih menantang daripada ini. Aku kasih contoh soal lagi ya. Nah, bagi yang sudah paham yang tadi, videonya boleh di-pause. Oke, ini lebih menantang. Ya. Tetapi tetap sama, Bro, konsepnya. Itu di sebelah kirinya kurang. Gitu ya. Pengurangan atau pertambahan. 1, kedua. 5-nya nggak bisa dibuat jadi 2 pangkat berapa. 12-nya juga nggak bisa dibuat 2 pangkat berapa. Oh, fix. Ini 100% pasti cara permisalan. Fix ini, no debat. Itu guys cara ngeliatnya. Oke? Ya, tapi ini nggak bisa. Kamu kerjain langsung nggak bisa. Ini harus diproses dulu. Loh, gimana prosesnya? Gini guys. Ini kan artinya 2 dipangkatkan X yang dikali dengan 2 pangkat 1. Ya Pak, ya? Iya dong, masa enggak? Ya. Minus 5 dikali dengan 2 pangkat, ini artinya adalah setengah X, guys. Sama dengan 12. Untuk kalian bisa ini, sekali lagi, kalian harus melihat guideline-nya tadi di sini. Ini. Ya. Kalian harus lihat ini baik-baik. Dihafalin. Karena ini sebagai, jadi aku boleh nggak melakukan itu? Oh, kalau ada boleh. Ya ini, aku tadi melakukan ini, guys. Nomor 3. Ya. Nomor 3. Oh, satu lagi. Kalau nggak valid ini, nggak boleh nggak valid hanya dari sisi kiri ke sisi kanan. Kalian harus bisa mengubah dari kanan ke kiri juga. Nah, untuk yang nomor 3, itu aku pakai rumusnya dari kanan pindah ke kiri. Oke? Ya. Nih. Sudah? Baru aku misalkan. Misal, ya, 2 pangkat setengah X adalah A. Oke? Aku munculkan sekarang.
2 pangkat setengah X dipangkatin 2 dikali 2 dikurangi 5 dikali 2 pangkat setengah X sama dengan 12. Sudah, jadi apa ini? Ini jadi 2A kuadrat minus 5A sama dengan 12. Nah, kalau kayak gini kan difaktorkan kan harus dipindah dulu ya. Berarti 2A kuadrat minus 5A minus 12 sama dengan 0. Aku lanjutin ke sana ya, boy. 2A kuadrat minus 5A minus 12 sama dengan 0. Harus difaktorkan dong. Ya, faktorkan. Jadi apa? Ini jadi 2A, ini jadi A. Betul? Ya, ini jadi plus 3, ini jadi minus 4. Betul ya sampai sini? Lanjut. 0. Lanjut. Berarti A sama dengan minus 3/2 atau A sama dengan 4. Jangan lupa ini ya, aku kotain lagi. Aku kotain lagi. Woi, ini di sini ini belum selesai ya. Caranya, jawabannya belum selesai, woi. Jawabannya belum selesai. Ya. Harus dikembalikan lagi dong. Apa? 2 pangkat setengah X sama dengan minus 3/2. Nah, ini TM, guys. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bilangan positif dipangkatkan berapapun tidak akan menjadi negatif. Oke. Oke. Kalian harus seperti bilangan positif ini, guys. Dipangkat lo berapapun tidak akan jadi negatif, ya toh? Oh, kalau dasarnya sudah rajin terus pacaran, jangan sampai putus gara-gara alasannya nilaiku jelek gara-gara pacaran. Wah, kalian kalah sama bilangan. Wis kita udahan aja ya, nilaiku jelek gara-gara pacaran. Oh, jangan gitu, kalian kalah sama bilangan. Kalau positif ya tetap positif meskipun pacaran, ya enggak. Gitu ya. Ya, kalau bilangan negatif bisa menjadi positif. Ya kan? Nggak percaya. Negatif 3 dipangkatin 2, hasilnya 9. Loh, positif. Nah, jadilah seperti bilangan, guys. Awalnya malas-malasan karena pacaran, waduh, pacarnya rajin dapat nilai bagus. Aku tak ya rajin dapat nilai bagus. Lah ini, guys. Oke? Quote hari ini adalah be the numbers, be the positive numbers. Ya, jadilah bilangan positif. Yang seperti apapun dia tidak akan pernah menjadi negatif. Quote of the day. Lanjut, belum selesai. Lanjut. Ya. Nah, yang ini masukin juga. 2 pangkat setengah X, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 4. Udah, ini aja jawabannya, selesai. Oke? Ya, nah kita sudah selesai, guys, membahas persamaan eksponen ya. Jadi ini dasarnya. Sebelum nanti masuk ke dalam fungsi eksponen atau ke hal yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Oke, jangan lupa permintaanku tadi yang paling depan dihafalin ya, ini dihafalin. Ini juga dihafalin ya. 2 halaman ini tolong dihafalin, tolong. Oke? Ya. Suka dengan kontenku, suka dengan channelku, kalian beri like dong, subscribe dong ya. Aku akan lanjutkan ya untuk minggu depan, aku akan lanjutkan terus ini ya, kasih semangat aku. Ya, kasih semangat aku.
nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian terus dapat update-update terbaru. Oke, enak, kalian tinggal catet tok, guys. Nyatet tok, wis. Atau nek males nyatet, screenshot. Nah, kan gitu cara itu. Ya, sampai sini dulu. Selamat belajar, guys. Bye-bye.